Bab 1661, Trauma Jalan Surga. Wanita itu melambai sedikit. Penjaga di belakangnya datang mendekat. Wanita itu memerintahkan, keluarkan. Penjaga itu melambaikan tangannya dengan santai, dan kekuatan dahsyat muncul dari telapak tangannya, langsung menarik Julian keluar dari tanah. Julian berbaring dengan tenang di atas batu. Wanita itu menatapnya dan melihat Julian penuh luka. Dia tercengang saat melihat aura jalan surga yang terpancar dari luka-luka ini, luka jalan surga. Nona. Seorang lelaki tua melangkah maju, melirik Julian, lalu berkata, lebih baik tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Mereka yang dapat menderita luka-luka jalan surga pasti telah melanggar jalan surga dan dibunuh oleh hakim jalan surga. Tapi dia belum mati. Wanita itu menatap Julian dan berkata, fakta bahwa dia mampu bertahan dari serangan hakim surga sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia bukan orang biasa. Jika kamu menyelamatkannya, maka kamu akan menjadi penyelamatnya. Nama wanita itu Niken Lin. Dunia tempat Niken tinggal adalah dunia yang sangat lemah di era ini. Nama dunia ini adalah dunia virtual. Keluarganya, keluarga Lin, adalah salah satu dari 4 keluarga besar keluarga abadi. Di keluarganya, ada pria kuat setingkat Kaisar Langit ke-8. Dengan kekuatan seperti itu, dia pasti akan menjadi orang kuat di era kiamat setelah keabadian. Namun, di era ini ketika Kaisar sebanyak anjing dan dewa leluhur ada di mana-mana, Kaisar Langit ke-8 benar-benar tidak cukup baik. Menurut pendapat Niken, Julian mampu bertahan dari serangan hakim surga, jadi dia pasti setidaknya setengah leluhur. Jika Julian dapat diselamatkan, itu pasti akan menjadi hal yang baik bagi keluarga Lin. Tuan, tolong periksa lukanya. Perintah Niken. Orang tua itu lalu berjalan maju untuk memeriksa luka-luka Julian. Setelah diperiksa, dia tampak cukup serius. Niken bertanya, Guru, apa yang terjadi? Lelaki tua itu tampak serius dan berkata, lukanya terlalu parah. Dia telah ditikam ratusan ribu kali. Tulangnya penuh bekas luka. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menyembuhkan lukanya. Bahkan jika dia masih bernapas, dia tidak akan hidup lama. Aduh, sungguh disayangkan. Ekspresi Niken dipenuhi penyesalan. Jika dia bisa menyelamatkan Julian, maka dia akan menjadi penyelamat Julian. Jika keluarga Lin meminta apapun, dia pasti akan setuju. Ayo pergi. Niken menggelengkan kepalanya, mengabaikan Julian yang terbaring di atas batu, berbalik dan hendak pergi. Pada saat ini, jari-jari Julian bergerak. Adegan ini dilihat oleh Niken. Dia sedikit tertegun, dan berdiri di sana dengan linglung. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Guru, bawalah ini bersamamu. Jika dia benar-benar mati, maka kuburlah dia. Ini dapat dianggap sebagai akumulasi pahala. Oke. Orang tua itu tidak ragu-ragu dan membawa Julian lebih jauh ke dalam hutan yang luas. Niken datang ke sini untuk garis keturunan leluhur. Dia adalah seorang kultivator di alam dewa. Dia telah mengembangkan 2 keilahian. Dia ingin mengembangkan keilahian ketiga, tetapi sulit untuk mengembangkan keilahian ketiga karena membutuhkan energi yang sangat besar. Selama dia bisa mendapatkan urat leluhur dari tempat ini, dia bisa menyediakan energi untuk keilahian ketiganya. Dia membawa orang-orang kuat dari keluarganya jauh ke pegunungan dan bertarung sengit dengan para monster di pegunungan. Pada akhirnya, dia memperoleh urat leluhur dan kembali ke dunia virtual. Selama periode ini, dia bersama Julian. Awalnya semua orang mengira Julian akan segera meninggal, tetapi ketika dia kembali ke keluarganya, dia masih belum meninggal, dia hanya koma. Julian mengalami koma dalam waktu lama. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia tidak sadarkan diri. Ia terbangun perlahan, dan begitu ia terbangun, ia merasakan sakit yang menusuk di sekujur tubuhnya. Ia tak dapat menahan diri untuk menjerit kesakitan. Tiba-tiba pintu terbuka dan seorang pelayan cantik masuk. Ketika melihat Julian terbangun, dia langsung meninggalkan kamar dan berlari untuk melapor. Tak lama kemudian sekelompok orang bergegas mendekat. Yang memimpin kelompok itu adalah seorang pria parubaya yang tampaknya berusia 40-an, mengenakan jubah abu-abu, dan di belakangnya adalah Niken yang sangat cantik. Julian merasakan sakit yang amat sangat di sekujur tubuhnya. Rasa sakit di tubuhnya mewakili rasa sakit di jiwanya, karena jiwanya telah lama menyatu dengan tubuhnya. Dia tidak tahu ada seseorang yang terburu-buru masuk. Tuan, apakah Anda sudah bangun? Niken berjalan terlebih dahulu dan berdiri di samping untuk bertanya. Pria parubaya itu adalah ayahnya, kepala keluarga Lin, dan juga makhluk kuat setingkat Kaisar Langit ke-8. Dia telah memeriksa luka-luka Julian dan mendapati luka-lukanya sangat serius, hampir tidak ada harapan untuk bertahan hidup. Sekarang, Julian sudah bangun. Dia berdiri di samping dengan ekspresi bingung di wajahnya, bertanya-tanya dalam hatinya, siapakah Julian? Sebuah suara yang menyenangkan terdengar di telingaku. Julian memaksakan diri menahan luka-luka di tubuhnya, susah payah bangkit dari tempat tidur, lalu duduk bersila di atas tempat tidur. Melihat orang-orang di depannya, dia sedikit tertegun, dan bertanya dengan lemah, tempat apa ini? Tuan, ini adalah keluarga Lin di dunia virtual, kata Niken. Alam maya. Julian sedikit terkejut. Apa itu dunia virtual? Dia tidak tahu apakah dia telah kembali ke zaman kuno. Di era ini, siapakah dewa leluhur alam semesta? Tanya Julian.
Meskipun tubuhnya penuh dengan luka jalan surga, ini bukan pertama kalinya dia menderita luka seperti itu. Meskipun sangat menyakitkan, dia masih bisa menahannya untuk saat ini. Ya, Evra, ada apa, Tuan? Mengapa Anda menanyakan hal ini? Niken tampak bingung. Evra, Julian bergumam pelan. Dia tahu bahwa Evra adalah ayah Eve. Dengan kata lain, dia benar-benar kembali ke zaman kuno. Di era ini, Struik belum memberontak, Evra belum meninggal, dan Struik belum menjadi penguasa alam semesta. Dia menarik napas dalam-dalam. Akhirnya sudah sampai. Sarah, kamu di mana? Dia sangat ingin menemukan Sarah. Tetapi dia menderita luka serius dan bahkan kesulitan berjalan. Dia berhenti sebentar lalu berkata, baiklah, kalian turun dulu. Aku akan menyembuhkan lukaku dulu. Ya. Niken dan yang lainnya mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Di luar pintu, Uwais, kepala keluarga Lin, tampak serius dan bertanya, Niken, aku tidak tahu apakah ini merupakan berkah atau kutukan bagimu untuk membawa orang ini kembali. Niken berkata, saya pikir dia akan mati, tetapi tanpa diduga, dia selamat. Ketika dia bangun dan bertanya kepada Dewa Leluhur Semesta, dia pasti memiliki asal-usul yang hebat. Saya pikir ini adalah kesempatan bagi keluarga Lin saya. Kuharap begitu. Uwais mendesah pelan. Di dalam ruangan, Julian mendesak kekuatan gelap dalam tubuhnya untuk menyembuhkan luka pada jalan surga, tetapi ini adalah luka pada jalan surga, dan sangat sulit untuk disembuhkan. Julian hanya bisa menekannya sekarang dan membuat rasa sakit di tubuhnya tidak terlalu parah. Setelah beberapa hari, rasa sakit di tubuhnya berkurang banyak. Dia tahu bahwa akan memakan waktu yang sangat lama untuk menyembuhkan luka-luka di tubuhnya secara tuntas, dan waktu tersebut diperkirakan mencapai puluhan ribu tahun. Ketika dia berada di makam dunia gelap, dia menyerap kekuatan dunia gelap untuk menyembuhkan luka-lukanya. Namun ini adalah dunia terang, tanpa kekuatan kegelapan, kekuatan gelap dalam tubuhnya tidak dapat sepenuhnya menyembuhkan luka-luka di tubuhnya dalam waktu singkat. Setelah menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya, dia keluar dari ruangan dan muncul di halaman. Dia dapat dengan jelas merasakan kekuatan dahsyat langit dan bumi yang mengelilinginya. Seperti yang diharapkan dari zaman kuno, energi langit dan bumi begitu kuat. Tidak heran begitu banyak leluhur kosmik lahir. Dia bergumam pelan. Bab 1662, 500 tahun kemudian, leluhur pedang berkhotbah. Energi langit dan bumi pada zaman dahulu begitu mengerikan, sehingga menyediakan kondisi yang sangat baik untuk lahirnya orang-orang kuat. Terlebih lagi, tidak ada batasan dalam kultivasi di zaman kuno. Selama ada kesempatan, seseorang dapat memasuki alam dewa leluhur. Namun pada tahun-tahun mendatang, hal itu tidak mungkin. Karena, di era masa depan, ada batasan-batasan jalan surga, yang mencegah siapapun memasuki ranah dewa leluhur, kecuali seseorang memiliki kekuatan untuk mematahkan batasan-batasan jalan surga. Akan tetapi, sepanjang sejarah, tidak ada seorang pun yang mampu menembus batasan surga. Julian berdiri di halaman, merasakan energi langit dan bumi yang kuat di sekelilingnya. Pada saat yang sama, dia juga memikirkan apa yang harus dia lakukan selanjutnya dan di mana menemukan Sarah. Dia datang ke zaman kuno hanya dengan satu tujuan, yaitu menemukan Sarah. Selain itu, ada banyak orang kuat di zaman kuno, dan dia telah mendengar tentang orang-orang kuat ini di era kiamat. Ada leluhur pedang, leluhur jimat, 5 leluhur langit dan bumi, 2 leluhur yin dan yang, dan bahkan dewa leluhur alam semesta. Orang-orang kuat ini terkenal, karena kita memiliki kesempatan untuk datang ke zaman kuno, akan sangat disayangkan jika kita tidak bertemu dengan mereka. Tidak perlu terburu-buru untuk menemukan Sarah. Julian yakin, selama Sarah masih berada di zaman kuno, dia pasti bisa menemukannya. Jika kau tidak dapat menemukan Sarah, pergilah mencari dewa leluhur dunia ini. Para dewa leluhur di dunia ini mengekstrak jejak jiwa Sarah saat mereka memurnikan pil dewa leluhur, jadi para dewa leluhur ini pasti mengenal Sarah. Pak. Tepat saat Julian tengah berpikir, sebuah suara yang menyenangkan terdengar. Julian menoleh saat mendengar suara itu dan melihat seorang wanita berjalan mendekat. Dia mengenakan gaun merah, memiliki rambut hitam panjang, memiliki sosok yang seksi dan cantik, dan memiliki temperamen yang mulia dan elegan. Dia bergerak pelan dan segera datang ke sisi Julian. Dia menatap Julian dan terkejut melihat bahwa dia tampak baik-baik saja. Dia tahu tentang luka-luka Julian sebelumnya. Seluruh tubuhnya dipenuhi luka dari jalan surga, dan tulang-tulang di tubuhnya ditutupi dengan bekas luka yang ditinggalkan oleh bilah tajam jalan surga. Dengan luka-luka seperti itu, bahkan jika dia tidak mati, akan sangat sulit untuk pulih. Namun, tidak butuh waktu lama bagi luka Julian untuk sembuh. Niken hanyalah seorang penganut Shinto yang kuat, dan dia tidak bisa merasakan luka-luka di tubuh Julian. Julian menatap Niken di depannya, mengangguk sedikit, dan berkata, apakah kamu menyelamatkanku? Niken membelai lembut rambut yang berserakan di bahunya, dengan senyum di wajahnya yang cantik, dan berkata, itu tidak bisa dianggap menyelamatkanmu. Bagaimana mungkin aku memiliki kemampuan untuk menyelamatkanmu? Hanya saja ketika aku keluar sebelumnya, aku bertemu denganmu di pegunungan, jadi aku membawamu kembali. Terima kasih. Julian berbicara dengan lembut.
Dia adalah pria yang membalas kebaikan. Dia selalu memberi tanpa pamrih kepada orang yang telah berbuat baik padanya. Tuan, siapakah Anda sebenarnya? Bagaimana Anda bisa menderita luka serius seperti itu dari jalan surga? Apakah Hakim Jalan Surga menyerang Anda? Niken bertanya. Sejauh pengetahuan dan pemahamannya, satu-satunya yang dapat meninggalkan luka jalan surga di tubuh musuh adalah Hakim Jalan Surga. Selain itu, ada Struik yang telah menguasai jalan surga dan Evra, dewa leluhur alam semesta. Namun, Niken sangat yakin bahwa yang menyerang Julian pasti bukan jalan surga yang mengendalikan Struik dan dewa leluhur alam semesta, melainkan Hakim Surgawi. Julian tidak banyak bicara. Dia bukan orang zaman sekarang, dan dia tidak banyak bicara tentang urusannya sendiri. Mengganti topik, ia bertanya, siapakah orang-orang yang berkuasa di alam semesta ini? Kekuatan apa saja yang ada? Meskipun Julian tahu bahwa ada banyak orang kuat dan dewa leluhur di zaman kuno, dia hanya mendengar tentang mereka dan tidak mengetahui detailnya. Niken menatap Julian dengan ekspresi aneh. Julian terbatuk beberapa kali dan menjelaskan dengan tepat waktu, karena saya telah menyendiri selama bertahun-tahun dan tidak pernah keluar ke dunia luar, ini adalah pertama kalinya saya turun gunung, dan saya disergap oleh orang misterius. Saya tidak tahu banyak tentang dunia ini. Oh, begitu. Niken setengah percaya dan setengah ragu, dan berkata, di alam semesta ini, yang terkuat adalah dunia manusia. Di dunia manusia, ada Gunung Tiandao. Gunung Tiandao adalah kediaman para dewa leluhur alam semesta. Ada banyak orang kuat di Gunung Tiandao, dan ada banyak dewa leluhur saja. Selain itu, masih banyak dewa leluhur yang kuat di dunia manusia. Sehebat leluhur pedang, leluhur jimat, dan 5 leluhur langit dan bumi, mereka semua adalah dewa leluhur umat manusia. Ras manusia mendominasi alam semesta ini. Tentu saja, ada juga beberapa orang kuat dari ras alien lainnya. Niken membuka mulutnya dan secara singkat memperkenalkan beberapa situasi di alam semesta ini. Julian mendengarkan dengan saksama. Setelah mendengar kata-kata Niken, dia memiliki pemahaman sepihak tentang alam semesta ini. Oh, benar. Niken menatap Julian dan bertanya, dalam 500 tahun, itu akan menjadi hari ketika leluhur pedang akan berkhotbah di depan umum. Setiap kali leluhur pedang berkhotbah di depan umum, banyak pembudidaya pedang akan datang untuk mendengarkan. Niken berbicara tentang leluhur pedang. Leluhur pedang Julian tahu tentang hal itu. Ada desas-desus bahwa leluhur pedang menciptakan 5 alam ilmu pedang. Dia tidak menyimpannya untuk dirinya sendiri, melainkan meneruskan pemahamannya tentang ilmu pedang kepada orang lain. Dapat dikatakan bahwa pada zaman dahulu, semua praktisi pedang memahami 5 alam ilmu pedang. Akan tetapi, meskipun semua orang memahaminya, belum pernah ada seorang pun yang mampu mencapai level master pedang. Julian juga mengembangkan keilahian pedang, dan keilahian pedangnya telah menyatu dengan Dao untuk kedua kalinya. Yang lebih penting, dia sedang berlatih ilmu pedang 5 alam yang ditinggalkan oleh leluhur pedang. Jika dia bisa mendengarkan ajaran leluhur pedang secara langsung, itu akan sangat membantu ilmu pedangnya. Tuan, apakah Anda tertarik dengan ilmu pedang? Kalau begitu, Anda bisa ikut dengan saya. Saya sudah mendapatkan tempat di dunia virtual. Kata Niken. Kenapa, apakah kamu masih membutuhkan kuota? Tanya Julian. Tentu saja. Niken menjelaskan, Sword Ancestor adalah makhluk super kuat yang terkenal di seluruh alam semesta. Ada tempat terbatas untuk khotbahnya setiap saat. Hanya beberapa orang super kuat atau orang berbakat dengan potensi yang memenuhi syarat untuk mendengarkan khotbah Sword Ancestor. Aku telah mengembangkan keilahian ketiga, dan aku adalah jenius nomor 1 di dunia virtual ini. Niken menjadi bangga, dengan keyakinan di wajahnya. Siapapun yang dapat mengolah 3 keilahian pastilah seorang jenius. Meskipun ada beberapa orang di dunia ini yang telah mengembangkan keilahian keempat, atau bahkan keilahian kelima. Akan tetapi, mereka semua adalah orang suci dan gadis suci dari sekte super, dan dia yakin bahwa dirinya tidak dapat dibandingkan dengan orang suci dan gadis suci dari sekte super tersebut. Namun, dibandingkan dengan para jenius di dunia luar, mengembangkan 3 keilahian pastilah sesuatu yang patut dibanggakan. Julian sebenarnya ingin pergi, tetapi dia tidak punya tempat sekarang, dan dia tidak tahu di mana bisa mendapatkannya. Melihatnya berpikir, Niken terkekeh dan berkata, Tuan, saya telah memenangkan tempat di dunia virtual. Menurut manajemen sebelumnya, saya dapat membawa 1 pengikut ke wilayah pedang dunia manusia, dan saya dapat membawa 1 pengikut ke Gunung Dewa Pedang. Julian meliriknya dan bertanya, maksudmu, kau ingin aku menjadi pengikutmu dan pergi bersamamu untuk mendengarkan khotbah leluhur pedang? Niken mengoreksinya tepat waktu, dia bukan pengikut sejati. Dia hanya membawamu ke Gunung Dewa Pedang. Julian tersenyum dan berkata, tentu, tidak masalah. Ketika pertama kali datang ke era ini, dia tidak tahu apa-apa tentangnya. Jadi dia memanfaatkan kesempatan untuk mengenal era ini lebih baik dalam perjalanan ke Gunung Dewa Pedang. Bab 1663, Sombong. Niken merasa lega ketika Julian setuju untuk mengikutinya ke domain pedang di alam manusia. Julian penuh misteri. Dia merasa bahwa Julian adalah pria yang super kuat. Selama Anda mengikuti Julian, Anda bisa mendapatkan cukup banyak manfaat. Tuan, saya masih belum tahu nama Anda. Tanya Lin sambil mencibir.
Julian Fisher. Julian berbicara. Seketika, dia teringat sesuatu dan bertanya, ngomong-ngomong, pernahkah kamu mendengar tentang hakim surgawi bernama Vivi? Putrinya, Vivi, juga datang ke zaman kuno secara kebetulan, tetapi dia tidak tahu di zaman kuno mana Vivi datang. Vivi Fisher. Mendengar ini, Niken sedikit terkejut dan bertanya, apakah Anda berbicara tentang Vivi Fisher, yang bergabung dengan Gunung Tiandao 30.000 tahun yang lalu dan merupakan murid tertutup pertama dari penguasa alam semesta? Ah! Julian juga tercengang. 30.000 tahun yang lalu, ia bergabung dengan Gunung Tiandao dan diterima sebagai murid terakhir oleh penguasa alam semesta. Julian tertegun sejenak, lalu bertanya, apakah dia hakim surga? Niken berkata, rumor mengatakan bahwa dia sangat berbakat dan telah membangkitkan sabit penghakiman yang langka. Sabit penghakiman yang dibangkitkannya disebut sabit penghakiman takdir, dan merupakan raja sabit penghakiman. Jika dia tumbuh dewasa, dia akan dapat menjadi pemimpin hakim surgawi. Mendengar ini, Julian cukup yakin bahwa Vivi yang bergabung dengan Gunung Tiandao adalah putrinya, Vivi. Niken menatap Julian dan bertanya, namamu Julian Fisher, dan namanya Vivi Fisher. Apakah kalian berdua ada hubungan darah? Julian tersenyum dan berkata, bagaimana aku bisa menjalin hubungan dengannya? Oh. Niken bergumam pelan, lalu berkata, Tuan Fisher, mohon tunggu dengan sabar selama beberapa hari. Saya akan pergi dan bersiap. Setelah semuanya siap, kita akan berangkat ke dunia manusia. Oke. Julian mengangguk. Niken tidak berkata apa-apa lagi dan berbalik dan pergi. Setelah tinggal di halaman sebentar, Julian juga masuk ke dalam rumah. Dia tampak baik-baik saja. Dia duduk bersila di tempat tidur, mengerahkan kekuatan gelap dalam tubuhnya untuk perlahan-lahan menyembuhkan luka-luka jalan surga di tubuhnya. Niken pergi dan pergi menemui Uwais, kepala keluarga Lin. Ayah, aku berencana untuk berangkat hari ini dan pergi ke dunia manusia. Niken berdiri di depan Uwais dan berkata, aku berencana untuk membawa orang yang aku selamatkan sebelumnya ke dunia manusia. Uwais sedang duduk di meja, memegang sebuah buku kuno di tangannya. Mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk meletakkan buku di tangannya. Niken, kamu telah memperoleh kualifikasi untuk pergi menemui Dewa Pedang untuk mendengarkan ajaran leluhur pedang. Kali ini kamu dapat membawa seorang pelayan bersamamu. Aku telah berjanji kepada keluarga Robinson bahwa kamu dapat membawa Tuan Muda Robinson bersamamu kali ini. Mengapa harus membawanya? Niken berkata dengan sedikit rasa jijik di wajahnya, Tuan Fisher menderita luka dari jalan surga. Berapa banyak orang di dunia yang dapat menahan luka dari jalan surga dan pulih dalam waktu singkat? Dia pasti orang yang sangat kuat. Jika aku membawanya, aku akan bisa belajar lebih banyak tentangnya. Jika dia benar-benar orang yang sangat kuat, itu pasti akan menjadi hal yang membahagiakan bagi keluarga Linku. Uwais menghela napas dan berkata, karena dia terluka oleh jalan surga, aku jadi sedikit khawatir. Aku khawatir dia akan membawa bencana bagi keluarga Lin. Sekarang dia sudah sadar, biarkan dia pergi. Kali ini aku akan membawa Tuan Muda Robinson ke Gunung Dewa Pedang. Mendengar ini, Niken mengerutkan kening. Uwais melanjutkan, keluarga Robinson dan keluarga Linku adalah salah satu dari 4 keluarga besar di dunia maya. Jika kita bergabung dengan keluarga Robinson, itu akan menjadi aliansi yang kuat. Jika kamu menikahi Agus Robinson dan menjadi pasangan Tao, maka kedua keluarga kita akan memiliki keputusan akhir di dunia maya. Uwais adalah makhluk kuat setingkat Kaisar Langit ke-8. Dia ambisius dan ingin menjadi terkenal. Namun, dia juga kepala keluarga, dan sekarang dia harus memikirkan keluarga. Dia tidak ingin mengambil risiko apapun. Tetapi saya sudah berjanji pada Tuan Fisher, kata Niken. Pada saat itu, terdengar ketukan di pintu. Masuklah, kata Uwais. Pintu terbuka dan seorang penjaga masuk. Dengan ekspresi hormat di wajahnya, dia memanggil, Patriark, Nona, Tuan Agus ada di sini. Uwais menatap Niken dan berkata, temui dia. Niken tidak berkata apa-apa lagi, lalu berbalik dan pergi. Dia meninggalkan ruang kerja Uwais dan datang ke ruang depan. Ada seorang pria duduk di aula depan, yang tampaknya berusia sekitar 25 atau 26 tahun. Dia mengenakan jubah emas yang indah dan cukup tampan, dengan sikap seperti tuan muda dari keluarga kaya. Niken datang mendekat, dia berdiri tepat pada waktunya, dengan pandangan ambigu di matanya. Kakak Niken, kamu di sini. Niken meliriknya, tidak menatapnya dengan baik, dan bertanya dengan tenang, apa yang kamu lakukan di sini? Agus tersenyum dan berkata, Paman Lin berjanji kepadaku bahwa kali ini kau akan membawaku menemui Dewa Pedang. Aku telah mencapai Dao Dewa Pedang 3 kali, tetapi sangat sulit untuk maju lebih jauh. Jika aku mendengarkan ajaran leluhur pedang kali ini, mungkin aku bisa mendapatkan pencerahan dan memasuki alam kuasi Kaisar. Niken menatapnya dan berkata, maaf, aku khawatir aku tidak akan membawamu kali ini. Kenapa? Agus bertanya dengan bingung. Niken berkata, karena aku sudah berjanji pada orang lain untuk membawa mereka bersamaku. Siapa ini? Anda tidak perlu bertanya siapa orangnya. Niken tidak berkata apa-apa lagi, lalu berbalik dan pergi. Agus mengejar mereka, meraih tangan Niken, dan bertanya, kakak Niken, kita sudah bertunangan.
Kamu tidak mengajakku untuk kesempatan yang bagus ini, tetapi mengajak orang lain. Jika ini sampai terbongkar, bagaimana pandangan orang luar terhadap keluarga Lin dan keluarga Robinson? Apa yang dipikirkan orang luar adalah urusan mereka. Niken bertekad untuk membawa Julian bersamanya. Sebab, sejak pertama kali melihat Julian, dia merasa bahwa Julian luar biasa. Bagaimana mungkin seseorang yang selamat dari begitu banyak trauma alam dapat menjadi orang biasa? Uwais takut Julian akan membawa masalah pada keluarga Lin, tetapi ternyata tidak. Hal terburuk yang bisa terjadi adalah meninggalkan keluarga Lin. Bagaimanapun juga, di mata ayahnya, dia hanya alat untuk ikatan perkawinan dan memperkokoh status keluarga. Tidak mungkin dia bisa menikah dengan Agus. Dia telah mengembangkan keilahian ketiga dan merupakan seorang jenius yang langka. Hanya orang jenius yang lebih kuat darinya yang layak untuknya. Pada saat ini, Uwais datang. Paman Lin. Agus segera berjalan mendekat dengan ekspresi sedih di wajahnya. Uwais menatap Niken dan memberi perintah dengan nada memerintah, kali ini kamu harus membawa Agus ke Gunung Dewa Pedang. Mustahil. Niken dengan tegas menolak. Anda. Uwais sangat marah. Niken berbalik dan pergi. Uwais tampak tak berdaya saat menatap Agus dan berkata, jangan panik, keponakanku. Kembalilah dulu dan aku akan bicara dengan Niken. Agus menangkupkan kedua tangannya dan berkata, terima kasih, Paman Lin. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Niken tidak membawa barang apapun untuk dikemas, jadi dia langsung pergi mencari Julian. Tuan Visser, ayo kita pergi. Secepat itu, Julian tercengang. Ia pikir ia harus menunggu beberapa hari, tetapi ia tidak menyangka ia akan pergi secepat itu. Niken bukanlah orang yang suka merencanakan, jadi dia berkata terus terang, awalnya aku perlu bersiap, tapi ayahku memintaku untuk membawa orang lain bersamaku, jadi sebaiknya aku pergi dulu dan pergi begitu saja. Oh. Julian tidak banyak bicara, hanya berkata, oh, dengan lembut. Bab 1664, Perhitungan Leluhur Pedang. Untuk menghindari masalah lebih lanjut, Niken memutuskan untuk pergi lebih dulu. Dia menemukan Julian, mengatakan sesuatu padanya, dan kemudian membawanya pergi. Namun, sebelum dia melangkah keluar pintu, Uwais, kepala keluarga Lin, muncul bersama beberapa pengawal, menghalangi jalan Niken dan berkata dengan dingin, kamu tidak boleh pergi kemanapun hari ini. Jika kamu tidak membawa Agus bersamamu, maka kamu tidak perlu pergi ke Gunung Dewa Pedang. Wajah Niken sangat muram. Ayah, kamu harus berpikir dengan hati-hati. Kita akan pergi ke Gunung Dewa Pedang. Jika kita tidak pergi, kita akan kehilangan kesempatan besar dan mungkin akan kehilangan kesempatan bagi keluarga Lin untuk terbang ke langit. Uwais berkata, menurutku sangat jelas. Aku juga berharap keluarga Lin akan makmur, melampaui dunia maya, dan menjadi terkenal di jagat raya. Namun, premisnya adalah keluarga Lin harus memiliki kekuatan untuk melakukannya. Tanpa orang yang sangat kuat yang bertanggung jawab, apa yang bisa terjadi bahkan jika keluarga Lin melampaui dunia maya? Uwais adalah pria yang ambisius, tetapi strateginya adalah mengikuti jadwal kerja. Jika Anda bahkan tidak bisa menjadi nomor satu di dunia virtual, bagaimana mungkin Anda bisa keluar dari sana dan menjadi terkenal di jagat raya? Kau ingin tetap berada di dunia maya selama sisa hidupmu dan menjadi orang nomor satu di dunia maya, tapi aku tidak menginginkan itu. Niken berbicara. Meskipun Uwais adalah ayahnya, dia tidak menunjukkan belas kasihan padanya. Julian berdiri di samping, merasa sangat malu dan tidak tahu harus berkata apa. Kemarilah, tangkap dia dan bawa dia kembali. Tak seorang pun boleh melepaskannya tanpa perintahku. Uwais memberi perintah. Pada saat itu, beberapa penjaga berdiri. Niken menghampiri Julian tepat pada waktunya, dengan raut wajah memohon di wajahnya yang cantik, dan berkata, bawa aku pergi. Julian berkata dengan canggung, bagaimanapun, mereka adalah ayah dan anak. Tidak baik saling menghancurkan seperti ini, kan? Niken berkata, saya memiliki keputusan akhir pada urusan saya sendiri. Baiklah. Julian mengangguk. Dia tidak yakin apakah dia bisa membawa Niken pergi, tetapi karena Niken telah berbicara, dia harus menunjukkan dukungannya. Dia melangkah maju beberapa langkah, berdiri di depan beberapa penjaga, dan berkata dengan tenang, berhenti. Uwais menatap Julian yang berdiri. Julian tidak sengaja menyembunyikan auranya. Sekalipun dia telah berlatih langkah melawan surga dan membuka banyak lautan ki di sekujur tubuhnya, kekuatannya tersembunyi di dalam lautan ki. Bagaimanapun, Uwais adalah seorang pendekar kuat di tingkat Kaisar Agung Delapan Surga, dan sekilas dia bisa merasakan bahwa tingkatan Julian hanya di tingkat Dao Ilahi. Kenapa, kau ingin ikut campur dalam urusan keluarga Linku? Uwais bertanya dengan dingin. Julian tampak malas dan berkata, itu hanya masalah kecil. Tidak perlu membuat keributan seperti itu. Sebenarnya, aku tidak butuh Niken untuk membawaku ke Gunung Dewa Pedang. Tidak masalah bagiku untuk pergi ke Gunung Dewa Pedang. Minta saja dia untuk membawa Agus bersamanya. Julian yakin bahwa dia dapat mendaki Gunung Dewa Pedang bahkan tanpa bimbingan Niken. Akan tetapi, ia tidak mengenal alam semesta ini dan tidak mengetahui jalannya, sehingga ia membutuhkan seseorang untuk menuntun jalannya.
Aku tidak akan membawanya. Niken di belakangnya berkata, bahkan jika kamu memiliki kemampuan untuk memasuki Gunung Dewa Pedang, aku tidak akan membawa beban atau sehelai sampah pun bersamaku. Di mata Nikenyan, Agus adalah sampah. Dia telah mengembangkan 3 keilahian. Meskipun mereka tidak begitu mempesona sekarang, begitu dia memasuki wilayah Kaisar Agung, mereka akan menjadi mutiara yang bersinar. Kaisar dengan 1 segel dao tidak berada pada level yang sama dengan Kaisar dengan 3 segel dao. Julian merentangkan tangannya dan berkata, karena Nona Lin sudah berkata demikian, tidak ada yang bisa kulakukan. Uwais menatap Julian dan berkata dengan dingin, bukan giliran orang luar untuk ikut campur dalam urusan keluarga Linku. Ayo, tangkap nona muda itu. Siapapun yang menghalangi akan dibunuh tanpa ampun. Siapa yang berani? Julian juga berbicara dengan nada mendominasi. Dia memanggil pedang panjang dari istananya yang abadi. Dia pernah memberikan istana abadi kepada Talisman, dan Talisman memberikannya kepada Arjuna. Namun, sebelum datang ke zaman kuno, Arjuna mengembalikan istana abadi kepada Julian lagi. Julian memegang pedang panjang. Pedang itu berwarna ungu dan memancarkan cahaya ungu. Ini. Ekspresi wajah Uwais tiba-tiba berubah, dia mundur beberapa langkah, menatap pedang di tangan Julian, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang mengerikan. Pedang Ziwei, bagaimana mungkin? Ada ekspresi tidak percaya di wajahnya. Pedang Ziwei adalah pedang milik leluhur pedang, dan dia tidak pernah meninggalkannya. Dia merasa sulit untuk mempercayai bahwa seorang kultivator yang baru mencapai alam dao ilahi benar-benar dapat mengeluarkan pedang pribadi leluhur pedang. Penglihatanmu cukup tajam. Julian berkata dengan puas, aku tidak menyangka bahwa kamu juga mengetahui pedang Dewa Bintang Ungu milik leluhur pedang. Siapa kau bagi leluhur pedang? Suara Uwais mulai bergetar. Namun, pada saat ini, Julian merasakan sebuah kekuatan yang sangat dahsyat menghancurkannya. Kekuatan ini muncul entah dari mana tanpa peringatan apapun, dan menghancurkannya. Pedang Ziwei di tangannya menunjukkan tanda-tanda menghilang. Ini. Julian juga terkejut. Pada saat ini, dia tidak bisa lagi menahan kekuatan ini. Darah di tubuhnya mendidih dan dia menyembur keluar. Pedang Ziwei di tangannya juga berubah menjadi sinar cahaya ungu dan tenggelam ke dalam istana peri. Apa yang sedang terjadi? Julian terkejut. Uwais, Niken, dan pengawal keluarga Lin yang hadir semuanya tampak bingung. Julian terluka, yang memengaruhi cedera jalan surga di tubuhnya. Dia merasakan sakit yang parah di sekujur tubuhnya. Dia tidak peduli dengan hal lain. Dia duduk bersila di tanah dan mendesak kekuatan gelap untuk menekan cedera jalan surga di tubuhnya. Uwais berdiri di samping dengan ekspresi serius di wajahnya. Niken menatapnya dengan dingin, mendengus, dan berkata, aku sudah memberitahumu bahwa dia bukan orang biasa, tetapi kamu tidak percaya padaku dan masih khawatir dia akan membawa masalah bagi keluarga Lin. Bagaimana mungkin seseorang yang dapat mengambil pedang leluhur pedang menjadi orang biasa? Bahkan jika dia adalah murid langsung leluhur pedang, dia mungkin tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pedang leluhur pedang. Uwais terdiam lama sekali. Dan saat ini, di dunia manusia, alam pedang, dan gunung dewa pedang. Di suatu tempat yang indah di pegunungan belakang, seorang pria parubaya sedang duduk bersila, dengan energi pedang mengalir di sekujur tubuhnya. Energi pedang itu berubah dari pecahan hukum dan penuh dengan kekuatan misterius. Pada saat ini, cahaya ungu menyala, dan pedang ungu muncul di depannya. Pedang Ziwei di depannya mulai bergetar. Lelaki itu tiba-tiba membuka matanya dan menatap pedang Ziwei yang bertarung di depannya dengan ekspresi serius di alisnya. Apa yang sedang terjadi? Dia adalah master pedang, seorang pria kuat yang terkenal di seluruh dunia pada era ini. Hanya ada segelintir orang di era ini yang dapat mengalahkannya. Sekarang, dia juga tampak serius. Dia tidak tahu mengapa pedang Ziwei bergetar. Terlebih lagi, dia juga bisa merasakan bahwa kekuatan di dalam pedang ilahi Ziwei telah menjadi kacau. Dia segera mulai menghitung. Ada juga pedang Ziwei. Leluhur pedang langsung terkejut. Seketika, dia mengerti dan bergumam dalam hati, pedang Ziwei ini datang dari masa depan. Dengan kata lain, di masa depan, akan muncul seorang pria kuat di era ini dengan pedang Ziwei. Era ini sudah memiliki pedang Ziwei. Dua hal yang identik tidak mungkin ada dalam waktu dan ruang yang sama, jadi ada penolakan, dan itulah sebabnya pedang Ziwei memiliki reaksi yang tidak normal. Siapa gerangan yang membawa pedang Myrtle ungu dari masa depan ke sini? Siapakah di bumi ini yang mampu menanggung gaya kausalitas yang begitu besar dan melakukan perjalanan melawan arus melalui sungai waktu yang panjang? Sang master pedang ingin mencari tahu siapakah orang yang datang dari masa depan dengan pedang Ziwei ke era ini, namun ia tidak dapat mengetahuinya karena ia tidak dapat mengetahuinya. Dia mencoba merasakan jalan surga, tetapi tidak ada yang aneh tentangnya. Seharusnya tidak begitu. Leluhur pedang menatap langit dan bergumam pelan, seseorang yang melakukan perjalanan melintasi waktu dari masa depan ke era ini pasti akan menyebabkan perubahan abnormal di jalan surga. Namun, jalan surga tidak berubah sama sekali. Mungkinkah dia adalah orang dari era ini dan baru saja pergi ke masa depan dan membawa kembali pedang Ziwei? Sang master pedang benar-benar bingung. Bab 1665, Niken berkompromi.
Pedang ilahi Ziwei dari masa depan muncul, menyebabkan pedang ilahi Ziwei di tangan leluhur pedang menjadi tidak normal. Leluhur pedang dapat merasakan bahwa masih ada pedang ilahi Ziwei di era ini, tetapi dia tidak dapat merasakan di mana letaknya atau di tangan siapa pedang itu berada. Dia duduk bersila di tanah, tenggelam dalam pikirannya yang mendalam. Saat itu juga, dia membuat keputusan. Artinya, dia memilih untuk menyegel pedangnya sendiri. Pilih untuk menyegel dan tidak pernah muncul lagi. Ini setara dengan mengatakan bahwa jika pedang ilahi Ziwei era ini tidak ada, maka ketika pedang ilahi Ziwei lain muncul, tidak akan ada perubahan abnormal. Ini berarti hanya ada satu pedang Ziwei di era ini, dan itulah yang muncul dari masa depan. Setelah menyegel pedang ilahi Ziwei miliknya, leluhur pedang berbicara dan memanggil pelayan pedang. Sebuah bayangan muncul tanpa suara. Bayangan itu berlutut dengan satu kaki di tanah, dan terdengar suara yang menyenangkan, guru. Leluhur pedang memerintahkan, sekarang setelah dua pedang Myrtle Ungu muncul, pergilah dan cari tahu di mana pedang Myrtle Ungu lainnya berada. Ingat, carilah secara rahasia dan jangan beritahu calon pemilik pedang Myrtle Ungu. Begitu kau menemukannya, segera beritahu aku. Ya. Bayangan itu berbicara, lalu menghilang begitu saja. Pada saat ini, Julian sedang duduk bersila di tanah di gerbang keluarga Lin, mengerahkan kekuatan Dewa Kegelapan untuk menekan luka surgawi di tubuhnya. Meskipun kekuatan gelapnya sangat lemah dan baru saja mulai menyatu dengan Dao, kekuatan gelap tersebut merupakan musuh bebuyutan dari kekuatan traumatis jalan surga dan dengan cepat ditekan. Rasa sakitnya berkurang sementara. Namun, rasa sakitnya masih ada, tetapi masih dalam batas toleransi Julian. Julian menyelesaikan pekerjaannya dan perlahan berdiri dari tanah. Melihatnya pucat dan berkeringat, Niken tak kuasa menahan diri untuk mengeluarkan syal kasa putih, berjalan mendekat dan menyeka keringat di wajahnya. Julian menanggapinya tepat waktu dan berkata, saya bisa melakukannya sendiri. Dia mengulurkan tangan dan menyeka keringat di wajahnya. Ada sedikit darah di keringatnya, dan dia mengembalikannya ke Niken. Niken tidak ragu-ragu dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Tuan Visser, apa yang terjadi? Tanya Niken. Julian berpikir keras. Dia juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mungkinkah itu kekuatan sebab dan akibat? Di era ini, sudah ada pedang ilahi Ziwei. Sekarang dia telah mengeluarkan pedang ilahi Ziwei kedua. Apakah ini memicu kekuatan sebab dan akibat? Julian berpikir begitu dalam hatinya. Ia merasa itu sangat mungkin, karena ia bisa merasakan dengan jelas sebelumnya bahwa pedang Ziwei menunjukkan tanda-tanda menghilang, yang mungkin merupakan pelanggaran terhadap semacam hukum surgawi. Itu hanya tebakannya, dan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia tidak terlalu memikirkannya dan berkata, tidak apa-apa. Itu hanya memengaruhi luka-luka di tubuhku. Aku sudah mengatasinya. Niken merasa itu tidak sesederhana itu. Tetapi Julian tidak ingin berkata lebih banyak, jadi dia tidak bertanya. Uwais berdiri di samping, berpikir sepanjang waktu. Dia menebak identitas Julian. Dia tahu tentang pedang ilahi Ziwei, yang merupakan senjata ilahi yang terkenal di dunia. Itu adalah pedang pribadi leluhur pedang dan mengandung aura ungu yang misterius. Biasanya, leluhur pedang tidak akan pernah meninggalkan pedangnya. Akan tetapi, sekarang ada pada manusia dengan kultivasi yang sangat lemah. Terlebih lagi, Julian memiliki luka jalan surga yang mengerikan di tubuhnya. Hanya ada beberapa kemungkinan yang dapat menimbulkan kerusakan pada jalan surga. Yang pertama adalah Struik, yang mengendalikan jalan surga, mengambil tindakan. Kedua, Evra, penguasa alam semesta, yang mengambil tindakan. Ketiga, Hakim Surgalah yang mengambil tindakan. Keempat, jalan surgalah yang menargetkan Julian, dan dia menderita trauma dari jalan surga saat dia menjalani kesengsaraan. Tidak peduli kemungkinan manapun, itu berarti Julian adalah musuh Gunung Tiandao. Keluarga Lin tidak mampu menyinggung Gunung Tiandao. Sekalipun Anda tahu bahwa Anda pasti bisa memperoleh keberuntungan dengan menjilat Julian, harga untuk memperoleh keberuntungan itu mungkin agak tinggi. Sekarang, Uwais lebih yakin dengan apa yang ada dalam pikirannya, yaitu menjaga jarak tertentu dari Julian. Seseorang, bawa kembali nona muda itu. Uwais berbicara lagi. Tuan Visser, Niken berdiri di depan Julian tepat waktu. Julian menatap Uwais dan berkata, sudah kubilang, aku tidak butuh dia untuk membawaku ke Gunung Dewa Pedang. Aku hanya menemaninya, dia boleh membawa siapapun yang dia mau. Uwais menatap Julian dan berkata, Tuan, saya tidak menargetkan Anda. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Karena luka Anda sudah stabil sekarang, pergilah secepatnya. Keluarga Lin saya tidak bisa menoleransi bos besar seperti Anda. Uwais mengeluarkan perintah untuk mengusir para tamu. Sudah kubilang, jangan buang sampah sembarangan. Sikap Niken juga tegas. Julian tidak mundur. Tuan Visser, bawa aku pergi. Niken berbicara lagi. Melihat Julian ragu-ragu, dia langsung berkata, aku menyelamatkanmu. Aku penyelamatmu. Tidak bisakah kau membantuku dengan bantuan kecil seperti ini? Julian tampak tak berdaya. Uwais adalah orang yang kuat di alam Kaisar Agung 8 surga. Meskipun kekuatan fisiknya mengerikan, dia hanya sebanding dengan alam Kaisar Agung 5 surga. Jika Uwais bersikeras menghentikannya, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk membawa Niken pergi.
Dia menatap Niken dan memberi saran, mengapa kita tidak membawa Agus itu bersama kita. Niken menatap Julian dan berpikir keras. Setelah beberapa lama, dia menghela napas dalam-dalam dan berkata, karena Tuan Fisher sudah berkata demikian, mari kita bawa saja. Niken benar-benar tidak punya pilihan. Dia menatap Uwais dan berkata dengan tenang, apakah kamu puas sekarang? Uwais tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya memberitahu para penjaga di sekitarnya, pergi dan undang Tuan Robinson. Ya. Para penjaga segera pergi. Julian dan Uwais menunggu di samping. Julian menatap mereka berdua dan berkata, tolong jangan biarkan siapapun tahu tentang pedang Ziwei, atau klanmu akan dimusnahkan. Julian takut. Karena pedang Dewa Ziwei terlalu istimewa. Itu adalah pedang leluhur pedang, dan leluhur pedang adalah salah satu orang terkuat di dunia. Tidak banyak orang yang bisa mengalahkannya. Yang lebih penting lagi, dia belum mengerti Sword Master dan tidak tahu orang macam apa dia. Jika fakta bahwa ia memiliki pedang Ziwei bocor, ia mungkin akan terbunuh. Dia tidak pernah memikirkan hal ini sebelumnya, dia hanya ingin menggunakan pedang Ziwei untuk mengintimidasi Uwais. Dia baru ingat semua ini ketika pedang ilahi Ziwei mengalami perubahan yang tidak biasa. Selain itu, mulai sekarang, dia tidak akan menggunakan pedang ilahi Ziwei lagi, dan dia bahkan tidak akan menggunakan asal mula 5 elemen dengan mudah. Karena di dunia ini disebutkan ada 5 leluhur langit dan bumi. Asal-usul kelima unsur tersebut merupakan khazanah dari kelima leluhur langit dan bumi. Jika ini bocor, akan menyebabkan konsekuensi besar. Dia akan membuat rencana setelah dia memahami situasi dengan jelas. Niken mengangguk dan berkata, jangan khawatir, aku tidak akan banyak bicara. Uwais juga menatap Julian dan berkata, saya tidak melihat apapun. Dengan perkataan kedua orang ini, Julian merasa lega untuk sementara waktu. Segera, Agus tiba di gerbang keluarga Lin. Kakak yang dingin. Dia menyapa dengan senyum cerah di wajahnya. Niken mendengus dingin dan berbalik. Julian juga mengikutinya dan pergi. Uwais memberi perintah, baiklah, silakan. Berhati-hatilah di sepanjang jalan. Saat kamu pergi ke Gunung Dewa Pedang dan mendengarkan ajaran leluhur pedang, seberapa banyak yang dapat kamu pahami tergantung pada keberuntunganmu. Ya, terima kasih, Paman Lin. Agus mengucapkan terima kasih, lalu segera pergi dan menyusul. Niken meninggalkan kota, menatap langit, lalu melambaikan tangannya dan sebuah piring terbang pun muncul. Julian tertegun dan bertanya, seberapa jauh dari sini ke dunia manusia? Apakah tidak ada jalan langit berbintang di era ini? Jalan langit berbintang. Niken tertegun dan bertanya, apa itu? Tidak ada apa-apa. Julian menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tampaknya jalan langit berbintang tidak muncul pada zaman dahulu. Niken tidak bertanya lagi dan berkata, kita terlalu lemah untuk menembus kehampaan dan melakukan perjalanan. Kita hanya bisa naik piring terbang ke dunia manusia. Piring terbangku juga cukup canggih dan bisa melakukan lompatan luar angkasa. Butuh waktu sekitar 300 tahun untuk mencapai dunia manusia, jadi kita pasti bisa mengejarnya. Ayo pergi. Dia adalah orang pertama yang menaiki piring terbang. Kekuatan fisik Julian sebanding dengan 5 kaisar langit, dan dia sudah dapat menembus kehampaan dan melakukan perjalanan melalui bintang-bintang. Namun, dia tidak banyak bicara dan naik ke piring terbang. Lagi pula, dia tidak peduli dengan ratusan tahun ini. Bersambung.